Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Kecil banget ya guys suaranya di sini, jadi nggak terlalu kedengeran. Selamat malam untuk pencinta cermal dimanapun kalian berada. Alhamdulillah hari ini bisa ketemu sama Mas Dia lagi dan dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang sehat. Amin ya Allah. Untuk kalian yang baru pertama kali nonton video ini, jangan lupa di support Mas Tulusnya dengan dipencet tombol subscribe, lonceng, kemudian di share apabila penting, di like juga boleh, dan Mas Tulus minta sedekah dari kalian dengan tidak men-skip iklan. Oke, yang pendek, yang panjang mah boleh. I'm so sorry guys, kalau misalnya Mas Tulus suaranya kayak agak-agak kurang gimana gitu. Ceritanya hari ini puasa, kan hari ulang tahun, jadi Mas Tulus puasa. Dan ini syutingnya di pagi hari, nanti untuk Mas Tulus tayangkan di malam hari ya. Mas Tulus mau ucapkan terima kasih banyak untuk para subscriber, untuk para teman-teman, rekan-rekan tanpa terkecuali, nggak bisa balas satu-satu. Mas Tulus ucapkan terima kasih, Mas Tulus aminkan untuk doanya. Doa yang terbanyak memang segera mendapatkan jodoh, semoga segera berjodoh ya. Amin. Sama orang sono. Ya pokoknya gitu, doain aja jodoh ya teman-teman. Doain cepet nikah, cepet punya anak, terus bisa bahagia, intinya di situ. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk semuanya. Terima kasih mama, kakak, adik, terus abang-abang, pokoknya empok-empok semuanya lah yang udah ngucapin doa terbaik dari kalian. Mas Tulus aminkan, semoga diberi ditukar dengan doa yang sama, maksudnya ditukar dengan doa yang lebih berkah lagi dan feedback baik juga buat kalian yang berdoa. Amin. Usia 32 tahun di 6 Desember 2021 ini bukan sesuatu yang muda lagi, udah di usia yang sangat-sangat matang dan bukan sesuatu yang segampangnya untuk mengatakan lu udah tua, cuman gitu doang. Bukan. Tua dalam kata yang sebenarnya adalah proses dari proses menjadi tua tadi sih kalau saya. Dan kadang saya malu ketika melihat orang-orang di luar sana, banyak orang yang di bawah saya. Sebentar guys, di luar sana tuh banyak anak-anak yang jauh di bawah saya umurnya tapi sudah mencapai titik terbaik mereka. Tapi di posisi saya yang sudah sangat tua, asik sangat tua ya udah tua lah ya, tapi di posisi yang ini saya masih di stuck di posisi yang ya kadang-kadang saya merasa kayak minder dengan diri saya sendiri. Hari ini sih cermalnya pengen aku bikin khusus edisi ulang tahun aja, edisi yang aku rasain sekarang. Jadi banyak teman-teman bilang, Tulus kenapa sih setiap malam ulang tahun kamu tuh nggak suka untuk berkumpul dengan teman-teman, berkumpul dengan orang lain tuh kenapa? Jadi teman-teman, hari ini Mas Tulus kan lagi puasa insya Allah ya. Insya Allah nih puasa sampai nanti maghrib. Dan di belakang tuh lagi repot, ada yang lagi bikin nasi buat kita bagikan di sekitar sini. Mas Tulus bikin among-among sedikit, kecil-kecilan. Terus bikin tumpeng juga nanti sama nasi ayam ingkung gitu, nanti buat kita makan bareng-bareng. Biasanya nanti buat buka puasa Mas Tulus dan juga makan rame-rame sama teman-teman. Dan paling mentok yang di sini ada adalah Mas Wardi sama Mas Mijan. Tapi kebetulan di tahun ini adikku yang Mijan nggak bisa kesini karena posisi sedang ada kendala, sedang ada kerjaan di sana yang nggak bisa ditinggalkan. Jadi nggak bisa ke Jakarta. Tapi alhamdulillah Mas Wardi ke Jakarta. Yang Mas Tulus jalanin sebelum-sebelumnya itu kenapa sih lebih suka sendiri ketika malam ulang tahun, ketika di hari ulang tahunnya kenapa lebih memilih untuk sendiri tanpa ditemani sama siapa-siapa? Kenapa lebih memilih itu? Nggak tahu. Saya ngerasa kayak nyaman aja ketika di malam pergantian umur itu, bertambahnya umur itu kayak lebih nyaman dengan posisi sendiri. Kayak tadi malam emang aku megang HP enggak? Aku pulang nyanyi itu Mas Tulus dari hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu full. Pagi MC akad, siang musik, sore ada lagi, kemarin yang pagi, siang, malam ada lagi, sampai nggak megang HP, sampai nggak update apa-apa. Kemudian yang hari Minggu pagi sudah bangun, MC akad, pindah ke lokasi lagi jauh banget di Sawangan. Dan tadi malam alhamdulillah di Sawangan cuma sampai jam 10. Cepat pulang sampai rumah jam 11 langsung tidur, ndak mandi, ndak oporek. Coba bayang no, saking sudah capeknya. Jadi ndak megang HP. Jadi teman-teman yang ngucapin ini baru tak balas tadi pagi. Terima kasih loh ya, minta maaf karena ya aku emang kayak gini orangnya. Aku nggak suka malam ulang tahun itu
sama siapa rame-rame nongkrong atau apa, nggak suka. Lebih suka ya pas hari ulang tahun itu, pas malam pergantiannya itu lebih suka di rumah sendiri, diem ngerenung, udah gitu aja. Nggak harus nangis, tapi kayak ya nyaman aja sendiri gitu loh. Nggak suka. Kayak hari ini tuh aku aneh. Hari ini tuh aku aneh karena aku puasa juga, jadi kayak adikku tuh lama-lama udah paham juga ya, kayak si Wardi tuh udah paham, jadi dia mendingan pergi. Kalau pas aku ulang tahun gitu mendingan dia pergi. Nanti kalau pas sudah buka puasa itu baru menurut aku tuh kayak baru ikatannya udah dilepas gitu loh, istilah kata gitu, baru udah dilepas. Jadi aku tuh masih akan merasa terikat ketika menjelang malam sampai di aku menjelang buka puasa ketika aku ulang tahun. Jadi aku ngerasa kayak ada sebuah ikatan yang nggak bisa aku lepas. Tapi ketika sudah buka puasa semuanya lepas. Dan aku tuh jarang banget bikin perayaan di hari ulang tahun. Tahun kemarin karena memang kebetulan sedekahnya dibarengin, nasi boxnya dibarengin, jadi semuanya ngumpul di rumah. Alhamdulillah banyak yang sayang sama Mas Tulus, alhamdulillah. Dan gimana ya teman-teman, bukan aku tidak mensyukuri apa yang Allah berikan, tapi aku sangat bersyukur. Tapi ya ini pribadi gue memang seperti ini. Kayak hari ini aja, Kang mau apa, mau ngapain? Gue mau syuting. Aku di sini nggak, kamu di belakang aja sama Mbak Tika sana bantuin masak. Kan terus mau di rumah sendiri. Jadi kayak gimana ya? Kayak dia tuh udah paham sendiri, dia pergi gitu aja gitu loh. Nggak tahu. Nah mungkin besok tanggal 7 kita mau jalan-jalan nonton atau apa, boleh, ayo. Kalau sekarang aku udah gak mau diganggu gugat. Nggak tahu kenapa sifatku tuh kayak gitu dari dulu banget. Memang nggak pernah nyeleneh gitu loh. Dikerjain teman-teman ulang tahun ya biasa, plok. Dan teman-temanku tuh jarang ngerjain aku ulang tahun di hari ulang tahunku tuh jarang. Karena mereka tahu setiap aku ulang tahun aku puasa, mereka nggak tega kali ya ngerjainnya. Jadi biasanya ngerjainnya itu tanggal 5-nya atau sesudah tanggal 6-nya, tanggal 7, 8, atau sampai ketemunya dikerjain terus sama mereka. Itu mereka. Dan menurut aku ya, sifatku ini bukan sebuah tabiat yang buruk sih. Ketika aku bukan tipe orang yang suka ngerayain sesuatu gitu loh teman-teman, ngerayain ulang tahun dirayain rame-rame, nggak kayak gitu. Lebih suka kayak yang di rumah sendiri mikir gitu loh. Dan nggak mau sedih, nggak mau kepikiran yang aneh-aneh gitu loh. Kalau udah pas lagi sedih sadar kita udah nggak punya orang tua, itu rasanya kayak yang astagfirullahaladzim, cuman sama Wardi doang nih sekarang kita berdua yang ibarat kata masih bisa saling silaturahmi ketemu. Yang lain kan udah pada repot semua. Apalagi kalau sadar kalau oh iya tanggal 6 Desember itu. Jadi semenjak mamaku meninggal aku kayak ada rasa bersalah. Kenapa? Karena mamaku itu bilang, jadi dulu nih ceritanya teman-teman, Mas Tulus itu pernah mau ngambil 1 unit mobil. Mas Tulus sudah bilang ke mama, ngambil mobilnya itu pas hari ulang tahun kamu aja. Jadi kamu pulang ulang tahun di rumah, mobil kamu sudah di rumah, kamu posisi ulang tahun. Pada waktu Mas Tulus masih banyak job, itu tahun 2019 tanggal 6 Desember. Ternyata ada acara 13-14. Aku putuskan untuk, aku pulangnya tanggal 15 aja. Aku pesen tiket pesawat tanggal 15 ya. Karena 13-14 masih ada acara. Sayang kan, dipikir untuk nambah-nambahin. Karena pada waktu itu kita mau selamatan kan. Kalau orang Jawa itu kan beli apa selamatan. Apalagi kendaraan yang memang dipakai untuk di jalan yang konsekuensinya juga lumayan bahaya kan, kecelakaan dan lain-lain. Jadi kayak gimana ya, kayak adikku tuh, mamaku tuh kayak yang keberatan awalnya. Dan aku akhirnya ya udahlah 13-14 aku hajar dulu. Ternyata mamaku tuh punya feeling, mungkin ya punya firasat tanggal 6 Desember aku suruh pulang. Karena mama itu udah anfal, sudah kondisinya sudah parah. Dan ternyata tanggal 12 Desember mamaku meninggal. Padahal aku berniat pulang untuk 13-14. Sehingga ya mau gak mau acara yang tadi aku tinggal, apa yang sudah aku ambil aku buang semua. Dan jujur itu ada sebuah penyesalan sih di situ. Jadi akhirnya ya karena temanku tahu kondisiku begitu, mobil ditarik. Untung mobil itu belum keluar, karena kan keluarnya memang antara tanggal 17 ke atas. Karena kan kami mau ke Jogja, pakai mobil baru itu niatnya, terus mau ngajak mama ke Jogja jalan-jalan sampai ke Solo buat ketemu keluarganya. Tapi semuanya di cancel karena ya itu tadi,
Akhirnya untungnya orang dealernya itu orang leasingnya juga ngerti dan di cancel. Mas Tulus hanya kena uang penalti 2.500.000, ya udahlah nggak apa-apa, DP-nya keluar lagi. Pada waktu itu kalau nggak salah 17.500.000, kembali hanya 15 juta lah kalau nggak salah dulu. Dan itu masih kebayang sampai sekarang, kayak yang nyesel gitu, kayak yang aduh, coba dulu pulang ya, coba dulu ini ya. Coba pikir aku kan gini ya teman-teman, kondisiku kan aku kan tulang punggung keluarga. Mungkin sebagian dari kalian akan berpikir kalau oh iya keberatan pulang karena mikirin uang waktu itu kan, mikirin job demi job dan lain sebagainya, sehingga kamu nyesel sekarang. Mungkin anggapan kalian seperti itu. Nggak masalah, aku nggak masalah dianggap seperti itu. Tapi aku sudah minta izin sama mama, aku izin untuk datangnya tanggal segini aja, biar nanti ada tambahan buat kita sedekahnya mah, boleh nggak mah? Ya udah nggak apa-apa deh kalau emang kayak gitu. Dan mamaku tuh emang kayak gitu, dan ya sayangnya adalah akunya yang nggak peka untuk mengerti kalau ya mungkin sudah memberi kode tapi akunya nggak paham gitu loh. Dan ya udah akhirnya 12 malam Mas Tulus berangkat sampai sana ya pagi jam 9 pagi, jam 10 dari sini jam 9 pagi sampai sono. Dan itu tuh ya udah rasanya hancur banget, dan itu buat aku trauma sampai sekarang. Aku kayak dendam sama diriku sendiri tuh, harus beli mobil sih Tulus kalau punya rezeki. Aku mah cuma bisa bilang yang ya amin deh, sekarang mah cuma bisa ngayal dulu. Sekarang cuma bisa berhayal dulu untuk bikin ini bikin itu, beli ini beli itu. Kondisi jujur Mas Tulus tuh kondisinya sekarang kayak yang aduh, dulu Mas sekali acara bisa sekian, satu bulan itu Mas Tulus pendapatan bisa sampai 40 sampai 50 dulu. Jujur teman-teman, job nyanyinya doang. Tapi sekarang kan Mas Tulus gak ngambil job kayak dulu. Jadi Mas Tulus itu lebih ngambil job yang kecil-kecil kayak di hajatan-hajatan dengan bayaran hanya 300 sampai 500 ribu per satu kali perform. Jadi tidak terlalu banyak, tidak terlalu besar, sehingga kalau misalnya dikategorikan pendapatan yang banyak kayak dulu tuh udah gak mungkin gitu loh. Kalau dulu Mas Tulus sampai punya 2 unit mobil Avanza Veloz, ingat banget dulu punya 2 unit. Dan ya dulu sekarang ternyata ya posisinya sudah sejauh berubah. Jadi kalau sekarang sih cuman kayak apa sih doamu selain untuk keselamatan dirimu sendiri, untuk keselamatan orang-orang di sekitar kamu, untuk keselamatan alam supaya lebih baik lagi, apa selain itu? Aku cuma minta sama Tuhan kalau memang Tuhan kasih rezeki, kalau memang Allah bantu aku kasih rezeki, aku pengen punya kendaraan. Itu aja, yang rodanya 4. Kalau memang Allah ijabah, kalau memang Allah kabul ya, itu sebetulnya. Cuma ya hanya sebatas harapan dari seorang hamba Allah yang gak tahu Allah gimana caranya akan mengabulkan atau tidak, kemudian di kapan waktunya juga gak tahu. Cuman ya wallahu alam, kita gak pernah tahu kan teman-teman. Jadi kalau dulu Mas Tulus keluar kota itu ya rate-nya antara 10 sampai 25 juta. Jujur, dulu kalau keluar kota acara-acara partai itu 10 sampai 25 juta itu tinggal kedip doang. Sekarang di hajatan seharian 300, 400 ribu, 500 ribu. MC akad 1.700.000, jujur aja. Jadi kalau misalnya ada anggapan lagi yang katanya saya memakan uang sedekah untuk hidup saya, kata orang yang bisa terawang saya, katanya dia terawang saya kalau katanya uang itu bisa saya makan. Kadang-kadang saya cuma mikir doang, ya Allah kalau hidup saya wah banget atau hidup saya mewah nggak apa-apa kalian bilang kayak gitu. Hidup saya tuh ya tetap begini aja. Kondisi saya bukan tidak baik, tapi posisinya sudah ya alhamdulillah, tetap saya syukuri apapun gitu loh. Teman-teman nggak tahu apa yang saya rasain. Kalau saya makan duit sedekah, duit saya banyak, kenapa untuk nombokin hutang-hutang teman-temanku yang kredit HP sama aku, yang kredit sama bos, kenapa aku sampai minjem sama orang? Kalian nggak tahu kan ceritanya. Saya jujur, saya sampai ngomong sama seseorang untuk pinjam uang untuk bayar ini itu kok. Jadi kalau kalian beranggapan saya memakan uang sedekah itu, Masya Allah, buat saya tuh nusuk banget di hati saya. Dan itu tuh apa ya, nyakitin banget sih. Saya itu manusia, saya punya hati, saya punya kepala, saya punya agama, saya punya nurani, dan saya tidak bodoh. Saya memakan uang sedekah. Bahaya itu bang, mas atau mbak, itu sangat bahaya uang seperti itu. Jadi ya teruslah beranggapan, nggak apa-apa. Saya nggak menutup kemampuan kamu yang luar biasa, bisa terawang dan lain sebagainya. Monggo silahkan.
saya kembalikan ke kalian, ke jenengan yang orang hebat ya. Tapi nilailah dengan nalar yang bagus, nilai dengan titik yang baik. Kalau saya sih seperti itu. Karena semua ada buktinya kok, semua ada datanya. Jadi kalau memang jenengan mau belajar mengatakan rawang dan lain sebagainya, itu hak jenengan orang hebat. Tapi selebihnya ketika kita bisa bicara data, kita bisa update datanya, kita bisa tunjukkan. Apakah jenengan masih akan tetap ngeyel dengan terawangan yang jenengan? Ayo buktikan sendiri. Kalau aku gitu aja, karena saksinya banyak. Ada banyak hal yang gak kalian tahu. Nanti kapan-kapan videonya belum Mas Tulus up ya, soal sedekah-sedekah dan lain sebagainya. Mungkin nanti setelah kelar semuanya lah ya, masih ada kerepotan juga. Jadi masih banyak hal yang harus Mas Tulus kerjakan, jadi belum sempat bikin video itu. Sekali lagi hanya bisa bilang terima kasih, wujud kasih sayang kalian dengan doa, dengan banyaknya perhatian dari kalian, memberikan semangat ke Mas Tulus dengan ya doa-doa yang kalian panjatkan ke Mas Tulus itu luar biasa loh. Terima kasih banget. Pagi-pagi ada Mas Dian, Mbak Novi, Mama Ita, happy birthday. Aduh, tangi turun langsung nangis aku langsung nangis. Kenapa? Yang ya banyak banget orang sayang sama aku. Di sisi lain banyak yang gak suka, tapi banyak yang sayang gitu loh. Ada yang aku sayang, ada yang ini. Sebetulnya teman-teman, aku tahu semua, aku mengerti semua. Siapa yang sayang beneran sama aku, siapa yang pura-pura baik tapi tetap ngejas aku tahu semua. Tapi aku memilih diam karena aku pengen kayak yang gimana ya, kita tuh kita, kalian, dan aku pengen semua berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan gitu loh, sesuai kehendak Allah. Jadi aku nggak mau ikut campur, ya terserah mereka dengan caranya, saya dengan cara saya. Kadang-kadang ya itu tadi, capek ngadepinnya kalau kayak gitu ya. Apalagi channel YouTube yang masih sangat kecil, 25.000, yang belum apa-apa. Apalagi nanti semakin besar akan semakin banyak yang menghujat. Jadi saya cuma bisa bilang ya, alhamdulillah Allah masih kasih saya kesehatan untuk memberikan info-info yang bermanfaat buat kalian. Ya semoga sih banyak hal yang bisa kalian simak dari apa yang sekarang Mas Tulus sampaikan gitu loh. Banyak segi positif yang bisa kalian ambil gitu maksudku. Dan ada sebuah pertanyaan yang masuk ke saya. Kamu bahagia nggak di hari ulang tahun kamu? Aku jawab apa adanya. Aku bersyukur. Aku mensyukuri semua nikmat yang Allah berikan, tapi maaf, aku tidak bahagia. Kebahagiaan aku adalah ketika aku bisa berkumpul dengan keluarga, dengan orang-orang yang aku sayang, teman, dan lain sebagainya. Meskipun pada dasarnya aku tidak suka berkumpul ketika di hari ulang tahun. Jujur kadang-kadang kayak yang, ya Allah, apa sih ini gitu. Kayak yang aku lebih rindu, satu hal yang sangat aku rindukan, doa dari ibuku. Aku gak tahu, mama mungkin sekarang lagi ngelihat aku yang, ya Allah, anakku kok rapuh banget ini katanya. Kok anakku lagi hancur banget kayak gini, kenapa? Mungkin mama kan mikir gitu ya. Dan aku sih berusaha aja, aku gak mau bikin mama dan bapak sedih ngelihat keadaanku sekarang. Jadi aku jalanin aja, dan aku gak bisa kasih apa-apa gitu loh. Pas aku lagi ulang tahun kayak gini atau nontonku, aku selalu bilang sama Allah, ya Allah, aku gak tahu caraku bener atau salah, tapi tolong pahala. Apabila aku mendapatkan pahala dari puasaku, serahkan kepada kedua orang tuaku dan juga kepada bumiku. Jadi puasaku di bulan ini, aku betul-betul minta sama Allah, semoga puasaku pahalanya diterima, disampaikan kepada kedua almarhum dan juga kedua orang tuaku, almarhum kedua orang tuaku, dan juga untuk bumiku sekarang. Jadi itu, sekali lagi teman-teman, terkait dengan apa yang kalian katakan, terkait dengan apa yang kalian sangkakan ke saya tetap ingin jadi manfaat buat siapapun. Intinya di situ. Dan
Maaf kalau dikatakan bahagia, saya nggak bahagia sekarang teman-teman. Tapi bukan berarti aku nggak bersyukur ya. Aku sangat bersyukur. Aku bahagia banget. Banyak orang yang sayang sama aku. Kangen kalau pas malam-malam, biasanya kan mama dulu yang telepon ya. Mama telepon malam-malam tuh. Leh, selamat ulang tahun. Mamaku tuh nggak pernah maksa untuk semoga jodohmu cepat ketemu. Semoga apa. Dan mamaku tuh selalu bilang, doa yang paling sering diucapkan mamaku tuh adalah semoga kamu bisa memanfaatkan apa yang kamu punya untuk membantu orang lain. Dan kamu jadi dirimu sendiri. Kamu bisa bermanfaat bagi orang-orang sekitarmu. Dan satu lagi yang beliau selalu pesankan adalah jangan pernah benci sama orang yang gak suka sama kita. Nanti ada waktunya sendiri Allah akan membalas semuanya. Jadi hal-hal itu yang kadang-kadang aku kangen gitu loh. Panjang umur ya Le, sehat terus. Ada sebuah kata-kata yang aku agak sedikit berat, itu adalah ketika dia mengatakan, maafin mama ya Le, sering repotin kamu. Jadi aku tuh ngerasa kayak yang gagal jadi anak karena mamaku ngerasa aku repotin gitu loh. Padahal ya selama ini dia berjuang buat aku, pertaruhin nyawa buat kelahirin, gedein. Aduh itu jauh banget. Itu belum ada apa-apanya aku jawab, belum apa-apanya aku balas gitu loh jasa kedua orang tua aku tuh. Dan mamaku selalu bilang yang, mama kalau masih sehat mah masih kuat kok Le, nahan sakit gak apa-apa. Jadi kayak gimana ya teman-teman, aduh gak niat nangis, tapi gimana ya, ya itulah, aku gak bahagianya karena gak ada mama. Tanggal 12 besok mamaku genap 2 tahun wafat. Dan makanya Waswardi mendingan kesini ya karena sekalian tanggal 12 kan haulnya mama gitu loh. Kayak aku terus perjuangin adikku sekarang, aku harus bikin adikku bahagia gitu-gitu. Jadi gimana ya, ya cuma kami berdua doang kan sekarang. Kayak tadi malam tuh mungkin dia bilang selamat ulang tahun atau apa, tapi dia nggak pernah mau kelihatan gitu. Anak itu cengkek. Dan tadi malam aku bilang mau ada kue nggak Le, mau beli kue nggak buat ulang tahun Kang Tulus, nanti kalau ada teman-teman datang. Nggak usah Kang, yang ada aja. Alhamdulillah, aku punya adik yang luar biasa. Karena kondisi kami yang memang sudah biasa susah ya, jadi kayak ya udah biasa aja. Nggak harus mengadakan yang nggak ada gitu loh. Jadi ya apa adanya aja. Kadang aku cuma bisa bilang sama kalian yang ngomongin aku makan duit sedekah, aku manusia loh. Aku punya kepala, aku punya otak, dan aku masih tahu agamaku. Masa aku memakan uang sedekah orang buat biaya hidupku? Aku cuma menjadi perantara. Kalau mau ya sedekah, kalau enggak usah nyinyir. Kadang sedih tahu kalian gituin tuh, sumpah demi Allah sakit hati saya. Cuman saya pasrahin sama Allah dengan komentar-komentar yang seperti itu. Di hari ulang tahun saya aja saya nggak punya kue, saya nggak bisa beli kue. Kalian pikir saya punya uang banyak dari makan duit sedekah gitu ya? Astagfirullahaladzim. Makasih, sakitku aku serahkan sama Allah.
Allah yang akan balas ke kalian yang sudah membuat saya sakit hati. Amin. Saya nyanyi habis buat nombokin ono, nombokin ini, nombokin itu. Kadang-kadang capek, bener deh teman-teman, maaf ya. Aku tuh capek, tapi aku pengen jadi orang yang tanggung jawab. Jadi ya gimana ya, mau gak mau aku bayarin dengan posisi itu. Aku tetap harus bayarin dengan kondisinya, karena ya aku yang atas namaku gitu loh, dan bosku gak mau tahu yang pada gak bayar. Pulang nyanyi, ya apalagi tanggal-tanggal segini. Semalam nyanyi buat kontrakan, yang itu malam. Hari Jumat buat nombokin ini, yang hari ini. Ada satu hamba Allah subscriber yang sampai aku tembungin duit. Beneran, saking aku udah bingung nyari jalan keluarnya gimana. Itu karena aku udah deket banget, kalau nggak aku nggak berani. Kalian pikir hidupku tuh enak? Sampai aku tanya, Le mau beli kue apa Le? Ini ada sisa uang buat bayar kontrakan, sisa buat sedekah. Ada komentar lagi, kalau Mas Tulus nggak punya duit kenapa maksa sedekah? Saya nggak pernah maksa sedekah. Sedekah itu kalau bagi saya harus saya paksa. Kalau nggak gitu saya nggak punya, saya nggak bisa nanti. Duk, aku punya duit segini untuk bikin sedekahan. Gitu doang kok. Ngomong-ngomong kecil-kecilan aja. Jadi nggak usah nyinyirin lagi. Kan saya tuh salah aja kalau depan kalian. Yang nggak suka sama saya mau sampai kapan pun kalian nggak suka. Kalian tetap akan nyinyir sama saya. Le, golek kue ora le, nggak usah kang, saya enenge wae. Sementing iso ngumpul terus sampean. Coba, piye rasane? Ngono kok sing delok, oh ya Allah ya Rob, buat kehidupan, buat ini lah. Tai kucing, kondisi gue koyo ngene kok mbok arani. Terawangan mungkin terawangan model apa? Jere wangi jadi nombok-nombok iya malah diomong kadang-kadang ya Allah. Satu pertanyaan lagi yang harus saya jawab. Hal terbaik apa yang Mas Tulus minta untuk di hari ulang tahun Mas Tulus? Selain doa untuk diri saya sendiri, gak bisa saya sebutkan di sini. Saya hanya minta sama Allah, selain doa yang saya sebutkan untuk diri saya sendiri, antaranya panjang umur, murah rezeki, jodoh didekatkan, kemudian sehat terus, diberi kemudahan dalam menjalankan kegiatan dan lain sebagainya. Selain itu, saya sendiri minta sama Allah, salah satunya adalah semoga doa terbaik dari aku diterima sama Allah, doaku diterima sama Allah untuk sedikit banyaknya menetralkan alam inilah yang lagi bergejolak sekarang. Itu doa utamaku sih, selain untuk diriku sendiri yang ya doa-doa itu untuk kepribadianku sendiri. Selain untuk pribadiku, aku berdoa sama Allah, minta sama Allah, ya Allah netralkan alam ini ya Allah, kasihan saudara-saudaraku yang menjadi korban. Itu yang aku lakukan. Jadi kalau kalian nanya doa terbaiknya apa Mas Tulus, doa terbaik yang aku minta dari Allah adalah, yang minta dikabul sama Allah adalah, saya minta sama Allah semoga alam ini segera kembali netral, dan saya dan juga kami, kalian semua orang-orang Indonesia, orang-orang Nusantara tidak terkena musibah, dijauhkan dari bala dan juga musibah. Itu doa terkuat yang saya ucapkan di malam hari tadi. Luar biasa. Ini nggak tahu sih judulnya apa, aku cuma pengen cerita sedikit sama kalian biar sedikit dimana Mas Tulus 30 menit kok. Oh iya, pokoknya pengen menceritakan beberapa hal yang Mas Tulus rasain sekarang. Intinya kebahagiaan saya adalah kebahagiaan yang kalian punya. Saya bahagia karena punya kalian. Jujur meskipun dalam kondisi sekarang, jujur saya ngaku aja, di sela rasa syukur yang saya berikan kepada Allah, saya ucapkan kepada Allah, memang saya tidak merasa bahagia untuk saat-saat ini. Saya sedih ngelihat lagi banyak musibah, saya dihujat juga, kemudian berbagai macam hal yang menyakiti hati saya. Tapi ya udahlah, saya tahan sendiri, saya pendam sendiri aja. Tadi beberapa sudah saya ungkapkan, semoga yang paham sih mungkin akan mengerti. Ya, teman-teman terima kasih banyak. Sekali lagi terima kasih doa dan juga ucapannya. Allah yang ijabah doanya, amin. Semoga jenengan semua diberikan kesehatan, kemudahan sama Allah, diberikan kelancaran, sehat selalu. Yang mendoakan baik kembali baik juga buat kalian, dan yang mendoakan
sehat, panjang umur juga berbalik ke kalian masing-masing. Jadi doa yang baik sebetulnya doa untuk diri kalian sendiri ya. Terima kasih banyak orang baik, doakan semua hari ini lancar. Tidak perlu kado-kadoan, tidak usah repot-repot memikirin ngasih kado. Doain Mas Tulus wae, doakan sehat, doakan kuat ngadepin kehidupan, doakan Mas Wardi juga sehat, dan ya mau silaturahmi kesini boleh, nggak apa-apa. Mau ketemu sama Mas Tulus boleh, nggak apa-apa, nggak ada halangannya, nggak ada larangannya ya. Yang mau join juga boleh. Oke, selamat malam semuanya. Untuk hari ini yang mungkin sedang dalam kondisi sehat atau sakit, yang sakit semoga cepat sembuh, yang dalam kondisi susah rezeki semoga lancar rezekinya, yang mungkin dalam kondisi tidak baik segera membaik, dan Allah kabul segala hajat baiknya, amin 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 ya rabbal alamin. Terima kasih banyak saudaraku, selamat beristirahat atau sudah mulai beristirahat, selamat bekerja untuk yang mungkin shift malam atau sudah mulai bekerja. Insya Allah ketemu sama di lain kesempatan lagi ya. Terima kasih banyak, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah orang baik, sehat selalu ya. Makasih doanya.